Debat panas, Adian permalukan kubu 02 di depan publik. Kubu Anies hanya bisa ngakak, Ganjar Mahfud menang terhormat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kita mau kemenangan yang benar. Mau kemenangan yang benar? Iya, kemenangan yang terhormat. Gini misalnya, kalau kita balik ke presidennya misalnya, presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas pampres pergi semua gitu. Waktu dia jalan kemana-mana nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan terhadap presiden. Walaupun dia cuti. Nah, perdebatan begini tidak menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Rakyat jadi bingung. Kita juga jalannya nggak serak gitu loh. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya telepon sama Pak Mahfud ya, video call, dia tanya waktu itu mana, menurut Mas Adian bagaimana? Mundur. Kenapa? Biar menang kita terhormat. Apresiasi karena memang gini, yang sedang kita cari itu presiden dan wakil presiden. Posisi ini jadi kompas moral. Kompas moral. Kompas moral. Kayak saya pernah lihat Michelle Obama sama Barack Obama tuh dia bilang, kami itu harus jaga standar kami yang oleh orang lain dibilang boleh, buat kami tidak boleh karena kami jadi kompas moral. Nah, untuk kompas moral makanya wilayahnya itu bukan wilayah legal formal, tapi wilayah etik, wilayah hati nurani, wilayah dia menjadi guru bangsa, waskita, wilayah dia enggak, ini yang harus saya ambil, walaupun pahit, ini jalan yang harus saya ambil. Dan karena itu saya setuju dengan Prof Mahfud, dan mungkin ada beberapa menteri yang lain yang merasa tidak nyaman, monggo ikut gitu. Oke. Kalau Pak Mahfud mundur, Muhaimin akan mundur sebagai ketua DPR nggak? Saya mengusulkan demikian. Ya kita lihat di sini kan momentum bagi kita untuk menguji semuanya, menguji saya, menguji Habib, menguji Abang, menguji partai, menguji presiden, menguji KPU, menguji Bawaslu gitu loh. Apakah benar semua kalimat-kalimat kita yang indah itu, yang bagus itu betul-betul kita laksanakan atau cuma lip service? Ini waktunya. Baik. Termasuk menguji MK. Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Adian Apitupulu menilai Mahkamah Konstitusi harus memperjelas tafsir pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang membolehkan presiden atau wakil presiden berkampanye. Menurut Adian, tafsir pasal itu saat ini harus diperjelas apakah ketentuan yang membolehkan kampanye tersebut berlaku hanya untuk presiden atau wakil presiden yang mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres atau tidak. Hal ini diungkapkan Adian dalam talk show Satu Meja The Forum. Adian mengemukakan hal itu menyangkut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden boleh ikut kampanye dalam Pilpres 2024. Adapun pasal 301 Undang-Undang Pemilu itu berbunyi, presiden atau wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden. Karena itulah, kata Adian, saat ini terdapat gugatan di MK menyangkut pasal 299 Undang-Undang Pemilu. Menurut politikus PDIP itu, gugatan ini menjadi bentuk ujian bagi semua pihak termasuk ketiga kubu capres dan cawapres, presiden, menteri di Kabinet Indonesia Maju, KPU, dan Bawaslu. Dalam acara talk show Satu Meja The Forum yang juga dihadiri oleh politisi PKS Mardani Alisera dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, Adian Apitupulu menyebutkan alasan Mahfud MD ingin dan diminta mengundurkan diri dari posisi menteri karena pihaknya ingin memenangi Pilpres 2024 dengan terhormat. Adapun Mahfud merupakan cawapres dari Ganjar yang diusung PDIP dan P3. Saat ini ia tengah menjabat sebagai Menko Polhukam. Menurut Adian, pihaknya ingin kemenangan yang benar, kemenangan yang terhormat. Adian mengaku pernah berkomunikasi dengan Mahfud melalui sambungan video call. Saat itu Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut meminta saran mengenai jabatannya di pemerintah. Adian pun menyarankan untuk mundur saja. Tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk menutup sesedikit mungkin peluang orang yang menggugat atas dugaan konflik kepentingan. Adian mengkritik para pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah daerah namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Kemudian ketika mereka gagal terpilih atau kalah kembali ke jabatannya yang semula.
Adian lantas mencontohkan pejabat yang menjadi capres-cawapres ataupun ikut berkampanye menjadi blunder ketika mereka tidak mengundurkan diri. Presiden yang menyatakan ikut berkampanye misalnya saat ia berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan ini membuat posisi dan keberadaan pas pampres menjadi tidak jelas apakah mereka tetap boleh melekat pada presiden. Hal itu disampaikan di depan muka Habibur Rahman yang notabene capres dan cawapres mereka masih menjabat sebagai pejabat publik dan didukung oleh presiden yang tidak jelas posisinya. Terlihat juga Habibur Rahman terlihat terdiam membisu tak berkutik ketika Adian menyampaikan hal itu. Habibur Rahman hanya bisa mematung dan tak bergeming sedikit pun. Adian dengan telak sudah mempermalukan Habibur Rahman dan tentunya paslon 02 karena kubu 02 memang tak memiliki etika. Moral mereka sudah mati, makanya mereka dengan bebas melakukan sesuatu tanpa rasa malu. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy.
Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah